Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah di episode sebelumnya kita mendengar percakapan Guanyin dan Gautama mengenai masa depan dari surga dan Asura, sekarang kita berpindah ke jalur iblis, tempat di mana Guru Tangzan dan Sun Wukong serta yang lainnya berada saat ini. Di sana diperlihatkan Guru Tangzan sedang melatih Bailang untuk meningkatkan kecepatan tempurnya. Bailang, sekarang kau sudah berkembang, aku akan menambah ketingkatannya. Ini adalah ujian baru, kecepatan dan kelincahannya jauh berbeda dari sebelumnya, ucap Guru Tangzan sambil melemparkan sesuatu dan menyuruh Bailang untuk menangkapnya. Di tempat yang tidak jauh dari mereka, Guru Tangzan memang punya cara untuk melatih stamina Bailang. Siluman tipe anjing itu suka banyak bergerak. Itu sangat berbeda dengan babi tua ini karena aku lebih suka memilih untuk tidur, ucap Cupatkai. Mendengar itu, Sun Wukong pun sedikit terlihat kesal karena dari dulu Cupatkai tidak pernah berubah, selalu saja bersikap malas-malasan. Dia pun lalu menyuruh Cupatkai untuk ikut bersamanya memotong kayu yang telah mereka dapatkan. Kenapa babi tua ini harus bekerja keras saat yang lain sedang enak-enakan tidur, ucap Cupatkai kepada Sun Wukong. Jangan banyak mengeluh, jawab Sun Wukong, sebaiknya kita kerjakan saja kerjaan ini. Di sisi lain terlihat Xiaoyu saat ini sedang bermimpi bertemu dengan kakaknya, yaitu seorang yang dia panggil dengan nama Kak Shou. Xiaoyu, kita telah lama sudah tidak bertemu, ucap Kak Shou. Kak Shou, aku sangat kangen padamu. Kenapa kau harus mati? Tanya Xiaoyu sambil memeluk Kak Shou. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Kak Shou balik kepada Xiaoyu. Kami sedang menuju ke Nirvana dan kami dapat banyak bantuan dari teman-teman baru. Mereka sangat hebat. Aku punya harapan baik dengan perjalanan ini, jawab Xiaoyu. Itu tidak benar, harapan itu hanyalah ilusi. Aku datang ke sini untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Kau adalah reinkarnasi dari kitab suci. Saat kau mencapai nirvana, kau bisa menyelamatkan dunia, tapi kau tidak akan bisa kembali ke wujudmu saat ini, ucap Kak Shou memperingatkan Xiaoyu. Sekarang scene berpindah ke kerajaan Asura. Saat ini terlihat sang raja Asura sedang duduk di singgasananya. Yang mulia raja, tidak ada kabar soal Gautama dan Soma. Kemungkinan besar mereka telah kembali ke surga. Apa kau memang membiarkan mereka untuk kabur? Tanya Huji. Memangnya kenapa? Jawab Raja Asura. Karena Soma adalah putraku, setidaknya aku berhak untuk mengetahuinya, jawab Huji kembali. Perlu kau ketahui, Gautama, dia telah rela melindungi nyawa Soma dengan nyawanya sendiri. Kau tidak perlu khawatir akan hal itu, jawab Raja Asura. Jika Soma tidak menjadi sangat dekat dengan Gautama, aku sangat yakin dia bisa memenangkan pertarungan pemilihan waktu itu dengan sangat mudah, ucap Huji. Soma memang kurang berpengalaman dan itu bukan Gautama. Gautama banyak mengajarinya. Kita telah melihat dari caranya bertarung pada waktu itu, jawab Raja Asura. Raja, apa kau menghormati Gautama? Tanya Huji. Saat itu aku sedang mengejar pasukan dewa yang kabur, jawab Raja Asura sambil mengingat masa lalunya ketika pasukan Asura berperang melawan pasukan surga. Kami memang bermusuhan, tapi dia selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dan akhirnya kami berhenti dan hanya berbincang saja. Dia berhasil menenangkan hatiku yang bergejolak, yang membuat aku menghentikan niatku untuk mengejar pasukan dewa pada waktu itu. Semua itu karena aku tahu kalau di hadapanku saat itu adalah sebuah gunung yang sangat besar, yang sangat sulit untuk aku lalui, jawab Raja Asura mengingat-ingat kenangannya dengan Gautama pada waktu itu. Jika aku terus bertarung, aku akan kalah. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku mempunyai pikiran seperti itu. Sekarang aku tak sabar untuk bertarung lagi dengannya, tapi sepertinya jika aku tidak memulai perang, Gautama tidak akan menemuiku, ucap Raja Asura. Raja, apa maksudmu? Tanya Huji.
Sudah saatnya bagi kita untuk bergerak. Panggil semua kesatria Asura dan ikuti aku untuk berperang melawan surga, jawab Raja Asura. Kembali ke tempat Xiaoyu. Jangan pergi ke Nirvana. Apa kau tahu mereka tidak mengatakannya padamu, tapi tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mengorbankan dirimu, ucap Kak Shou. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan ini, Kak Shou, jawab Xiaoyu. Karena aku sudah mencapai pencerahan. Aku telah salah. Kau sudah menjadi manusia. Kau bisa merasakan dunia di sekitarmu dan melakukan hal yang kau sukai. Kenapa kau mau mati sia-sia dengan orang lain? Itu adalah hal konyol. Lupakan pergi ke barat dan kau akan punya masa depan yang cerah. Xiaoyu, potensimu tidaklah terbatas. Kau harus menjalani hidup bebas. Dunia ini mungkin telah kehilangan keseimbangan. Bencana terjadi di seluruh dunia, itu masalah mereka sendiri, ucap Kak Shou kembali memperingatkan Xiaoyu. Cukup, aku tidak bisa melakukan itu, teriak Xiaoyu di dalam mimpinya. Dengarkan aku, kau tidak harus mengemban tanggung jawab ini. Pergilah demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak harus pergi bersama orang-orang jahat itu, ucap Kak Shou kembali. Kak Shou, kebahagiaanku atau kebahagiaan orang lain mana yang lebih penting, tanya Xiaoyu. Bagimu, kebahagiaanmu adalah segalanya. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Apa kau masih ingin terus melanjutkan perjalanan ini? Walau kau tahu kau akan mengorbankan dirimu sendiri, tanya Kak Shou. Iya, tentu saja, jawab Xiaoyu. Itu terlalu konyol. Kenapa kau rela berkorban demi orang lain? Mereka tidaklah abadi. Seiring berjalannya waktu, mereka akan hilang juga. Tapi kau dan aku itu abadi, ucap Kak Shou membujuknya. Kau bukanlah Kak Shou, siapa kau ini? Tanya Xiaoyu yang mulai menyadari kalau itu bukanlah sifat Kak Shou yang dia kenal. Karena bujuk rayunya telah gagal, orang tersebut mau tidak mau harus menunjukkan wujud aslinya. Aku adalah dewa kuno yang memiliki ikatan denganmu. Setelah jutaan tahun, aku datang ke taman ini untuk melihatmu lagi. Reinkarnasi kitab suci Xiaoyu, akhirnya aku bertemu denganmu, ucap Raja Kebencian atau Dewa Surga Kuno. Apa? Kau adalah Dewa Surga Kuno, teriak Xiaoyu takut. Aku mau memasuki mimpimu dengan wujud orang yang paling kau percayai untuk memberitahumu apa yang akan terjadi jika kau pergi ke barat. Sebaiknya kau menyerah saja, ikutlah denganku, kau akan bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan tanpa batas, ucap Raja Kebencian sambil mendekap Xiaoyu. Namun tiba-tiba gelombang pasir menerjang dan menghantam mereka berdua. Ada orang lain di sini yang bisa memasuki mimpinya selain aku. Siapa dia? Ternyata ada orang lain yang juga ahli dalam mantra ini, gumam Raja Kebencian saat melihat pasir yang menyerangnya. Di alam nyata, setelah melihat Xiaoyu yang sedang dalam keadaan kesakitan dan diselimuti oleh pasir Su Wuqing, semua orang yang ada di sana terlihat heran dengan apa yang terjadi dengan Xiaoyu. Su Wuqing pun berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan Xiaoyu dari mimpinya, dan setelah memakan waktu cukup lama, akhirnya Xiaoyu pun terbangun berkat usaha keras dari Su Wuqing. Dengan bangunnya Xiaoyu, maka dia terselamatkan dari pengaruh Raja Kebencian. Hal itu serta-merta membuat Raja Kebencian terlihat marah dan mengamuk. Semua orang yang ada di sana kecuali Sun Wukong terlihat terkejut dengan sosok yang mereka lihat. Makhluk apa itu sebenarnya, ucap mereka. Xiaoyu, bukankah lebih baik jika kau ikut denganku, ucap Raja Kebencian setelah keluar dari mimpi Xiaoyu. Itu adalah Dewa Kebencian, yaitu Dewa Surga Kuno, ucap Sun Wukong. Jadi ini orang yang telah mendirikan kelompok roh jahat di surga, ucap Guru Tangzan. Melihat gelagat yang tidak beres tersebut, Bailang segera melompat ke depan Xiaoyu dengan maksud untuk melindunginya. Xiaoyu, apa kau tidak apa-apa? Tanya Bailang. Aku baik-baik saja, untungnya Su Wuqing membangunkanku dan aku bisa kembali, jawab Xiaoyu. Mimpi adalah tempat termudah untuk merayu seseorang dan membujuk suatu hal pada mereka. Aku dulu memakai taktik ini untuk melukai orang dan aku bersalah akan hal itu. Sepertinya Dewa Surga ini mahir dalam melakukannya, ucap Su Wuqing. Nona Xiaoyu, orang ini akan menyakitimu. Tidak ada untungnya terus bersama mereka. Kau sebaiknya ikut denganku. Ikutlah denganku, hanya aku yang bisa menghentikan penderitaanmu, ucap Raja Kebencian yang tidak mau putus asa dalam membujuk dan merayu Xiaoyu.
Cukup Dewa Surga kuno, kau terlihat tidak baik bagiku. Kau pikir aku ini anak kecil. Kau mendekatiku dengan berpura-pura menjadi Kak Shou. Itu tidak bisa kumaafkan. Kau benar-benar membuatku sangat marah, teriak Xiaoyu. Sekarang aku paham kenapa Dewa Surga kuno mampu membujuk setengah dewa di surga, ucap Guru Tangzan. Rencanamu telah gagal. Cepat pergi dan jangan pernah lagi datang ke mimpiku. Aku tidak mengharapkan kau, teriak Xiaoyu. Dan setelah itu, entah kenapa sosok ilusi Dewa Surga kuno tersebut pun hancur dalam sekejap. Melihat itu, Xiaoyu pun menjadi terlihat bingung apa yang telah dia lakukan. Kenapa dia bisa membuat sosok ilusi dari sang raja kuno yang kuat itu hancur. Kalau dia datang dalam mimpimu selama kau punya tekad baja, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Perlu diingat, dia adalah Dewa Surga kuno yang legendaris, pemilik sebenarnya dari Istana Surga Bayangan. Teknik ilusi mimpinya ini sangat menyeramkan sekali, ucap Guru Tangzan menjelaskan. Untunglah kita berhasil mengusirnya. Apakah dia akan kembali lagi? Tanya Xiaoyu dan Bailang. Kau sudah mengusirnya, maka kesempatan dia kembali sangatlah kecil, jawab Su Wuqing. Dia mengincar kelemahan dalam pikiran seseorang. Kuatkan tekadmu, dengan begitu kau akan baik-baik saja, ucap Sun Wukong mengingatkan Xiaoyu. Kalau dia bisa menemukan Xiaoyu, itu artinya dia bisa menemukan kita juga, ucap Guru Tangzan terlihat khawatir. Tenang saja, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa pada babi tua ini, ucap Cupat Kaiso kuat. Tentu saja dia tidak akan bisa. Kau adalah babi tua yang bodoh dan tidak pernah berpikir. Mana mungkin dia mau mempengaruhimu, jawab Sun Wukong. Siapapun akan punya masa lemah. Kita semua harus selalu siaga, ucap Guru Tangzan mengingatkan. Dia adalah dewa kuno, dia pasti punya teknik khusus, tapi menurut pengalamanku bertarung dengannya, dia masih bisa terluka. Dia memang tidak punya kelemahan dan reaksinya setelah terluka itu sangat berlebihan. Aku yakin dia takut terluka dan tidak akan mengambil resiko untuk datang ke jalur iblis ini sendiri, ucap Sun Wukong. Sayang sekali dia tidak akan datang ke sini, padahal babi tua ini mau memberinya pelajaran, ucap Cupak Kai sok-sok kuat. Pelajaran apanya? Kau yang harus diberi pelajaran, jawab Sun Wukong. Lalu setelah itu mereka pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Di kediaman Raja Surga kuno, aku akhirnya bertemu dengan mereka, sang kitab suci dan kelompok yang melindunginya. Walau mereka terlihat tidak becus, akan tetapi Raja Surga Selatan telah tewas di tangan mereka. Haha, namun tidak perlu ragu, sekuat dan sewaspada apapun mereka, pastilah ada celah yang bisa kutemukan. Ada banyak sekali hal yang bisa kumanfaatkan di jalur iblis. Haha, sutra suci sebentar lagi kau akan menjadi milikku, gumam Raja Kebencian bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.